saudara, hari ini judul renungan yang saya akan bagikan adalah tentang jalan baru. Ya, kita baca dulu ayatnya, Yesaya 43 ayat 19. Ini adalah firman yang awal tahun Freddy pernah sampaikan. Waktu pas awal tahun 2022 dia berdoa, waktu itu kita ada acara live tree yang pertama. Lalu dia ngomong ke Tuhan, Tuhan aku pengen sesuatu yang menjadi rema tahun ini. Ya kan, karena tiap tahun kan kita biasa selalu ada rema. Lalu ayat ini berbicara, Yesaya 4 ayat 19. Lihat, aku Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, ayat ini berbicara tentang jalan baru. Di padang belantara saudara tahu ada jalan apa enggak sebenarnya? Enggak ada, pasir semua atau semak-semak semua ya. Tapi Tuhan bilang, bahkan di belantara sekalipun yang enggak ada apa-apanya, aku bisa buat jalan. Bahkan di belantara yang kering kerontang sekalipun, aku bisa kok bikin sungai. Jadi ayat ini berkata, sebenarnya bukan masalah belantaranya, bukan masalah gurunnya, bukan masalah kondisi dan keadaan yang di depan kita. Tapi apakah kita sedang berjalan bersama Tuhan yang membuat jalan? Ya. Sekali lagi, hidup kita gak pernah tentang kondisinya kayak apa, kelihatannya kayak apa. Tapi yang penting adalah dengan siapa kita berjalan dan dengan siapa kita bersepakat dan dengan siapa kita mengabdikan hidup kita. Itu yang penting. Karena Tuhan bilang gak mustahil buat aku bikin jalan di gurun. Gak mustahil buat aku ngadain sungai di gurun. Jadi pertama kali yang saya tangkap dari ayat ini adalah kita gak tahu keadaan di depan kita seperti apa. Sejak tahun 2020 Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, you never know what you face, apa yang kau akan hadapi di depan. Tapi satu perkara Tuhan ngomong dan jamin, bahwa saat engkau berada di tempat yang tepat, yaitu ada di dalam jalan Tuhan, ada di dalam panggilan Tuhan, itu adalah zona yang terbaik, zona yang teraman untuk setiap kita, amin. Nah, hari ini saya mau sharing dulu sebenarnya apa yang Tuhan ajarkan tentang jalan baru ini, kejadian waktu desain taman saudara. Ya. Waktu Mei 2020, ya Mei 2020 itu taman pertama betul? Atau Mei 2019? Sorry, Mei 2019 ya. Taman pertama di Sion ini kan kita dipercaya sama Tuhan untuk membuat sebuah taman keintiman, taman Tuhan. Ya. Lalu tahun 2019 Mei itu saya ingat pertama kali taman itu dibuka saat ulang tahun Ibu Nani. Waktu kita ini adalah orang-orang yang mengolah akan desainnya. Ya, Ibu Nani waktu itu dapat dari Tuhan, ayo bikin taman. Lalu semua datangnya ide dari Tuhan. Tuhan ngomong harus ada ini, harus ada itu, harus ada taman bunga, taman buah, amaligai, air mancur. Waktu itu bukan air terjun ya, air mancur. Lalu ada apa semuanya Ibu Nani dapat dari Tuhan. Jadi itu inisiatif pure dari Tuhan. Tapi kan yang dari Tuhan itu harus dibawa ke dalam dunia, dijadikan real. Nah itu adalah tugas yang kita sebagai tim desain ini cukup ketar-ketir. Semoga sesuai sama hati Tuhan, semoga sesuai sama hati Tuhan. Nah di taman itu yang taman pertama, desainnya itu banyak bunganya, banyak tumbuh-tumbuhan hijau. Dan bahkan lantainya pun Tuhan suruh kasih karpet rumput. Jadi hampir 90% dari taman yang pertama itu hijau, rumput, subur. 2019. Lalu begitu Tuhan ngasih tahu lagi tahun depan 2020 harus ada taman lagi untuk extension, taman kedua. Nah, waktu itu secara desain ya saudara, saya ini kan orang desain. Harusnya kalau namanya taman pertama sama taman kedua tuh nyambung. Desainnya harusnya nyambung. Misalnya yang ini karpet rumput,
Ya harusnya rumputnya diterusin sampai taman kedua supaya nyambung, supaya desainnya menjadi satu kesatuan. Itu teori desain. Ya, harusnya seperti itu. Saya tahu. Kalau saya itu sering bikin rumah orang, dia bikin extension belakang. Saya harus membawa rumah yang utama ini menuju extension supaya apa, nggak jomplang. Nanti extension 2-nya kok aneh, lain banget sama yang pertama. Jadi malah nggak jadi satu kesatuan yang harmonis. Jadi saya tahu harusnya teori desainnya taman pertama sama taman kedua mirip. Tapi anehnya waktu kita mulai gambar, firman Tuhannya cuman apa? Sumur sama air terjun. Nah, Tuhan cuma ngomong itu. Tapi waktu kita mendesain, waktu kita mulai gambar dan mengolah akan mau ada sumur, mau ada itu. Tiba-tiba saya itu dapat bahwa nggak nyambung ini taman 2 ini. Taman pertama akan banyak bunga, buah, pohon, hijau, subur sepertinya. Tapi di taman kedua ini saudara kalau datang ke taman, langsung jalannya itu gersang. Ya kan? Taman kedua jalannya itu abu-abu, kayak gersang gitu loh. Lalu yang lucunya lagi, Ibu BK, Cibeka itu adalah orang yang mendesain tanaman. Jadi saya itu cuman desain letak-letaknya aja, lalu Ibu BK itu adalah orang yang menaruh tanaman-tanaman. Lalu dia nanya, Sof, tanamannya mau apa yang taman kedua? Doa Ci, gak tahu, saya tuh gak tahu tentang taman ini mau seperti apa jadinya. Masalah tanaman tanya sendiri sama Roh Kudus, bilang kayak gitu. Pi, aku kok dapetnya tanaman padang gurun ya? Hah? Maksudnya gimana Ci, kaktus? Oh enggak kaktus. Itu loh, saya dapatnya kayak pohon kurma, dia bilang gitu. Pokoknya kok saya dapatnya lain ya dari taman yang pertama. Pohon-pohonannya, jenis tanamannya beda. Sepertinya saya taman kedua ini mau bikin banyak perdu-perdu, mau banyak bikin tanaman-tanaman gurun gitu loh. Ci, kalau Tuhan ngomong kayak gitu, Roh Kudus ngomong gitu, laksanakan aja. Saya masih belum ngeh saudara. Saya masih belum ngeh artinya apa. Nah, jadi akhirnya saya lakuin bagian saya sama Freddy, kita gambar, kita laksanain, akhirnya ada sumur, ada air terjun, ya kan? Tapi di tengah-tengahnya itu gurun. Ya, seperti kering, tidak ada rumput terlalu banyak. Lalu akhirnya kita resmikan taman itu Mei 2020. Dan saudara tahu 2020 kita ngalamin apa? Pandemi. Lalu Tuhan setelah beberapa bulan saya berdoa di taman itu, Tuhan tuh baru bukain. Engkau lihat perjanjianku saat masa pandemi mulai melanda dunia adalah taman kedua ini. Engkau lihat taman pertama subur, begitu masuk taman kedua ini kering kerontang. Sepertinya tidak banyak tanaman subur. Tapi pemeliharaan Tuhan, perjanjian Tuhan, tetap ada sumur Berseba. Tetap ada air terjun dan mata air yang tidak pernah berhenti mengalir. Itu adalah makna bahwa apa? Tuhan selalu bikin jalan baru dalam hidup kita. Dan seringkali kita sebagai orang yang berpengetahuan, kita seringkali ngerasa kenapa nggak pakai jalan yang lama ya? Gitu. Karena pada dasarnya manusia tuh senang sama jalan yang lama saudara. Kalau HP senang baru, ya. Kalau sesuatu yang gadget-gadget wah senang yang baru terus. Tapi sebenarnya kalau masalah gaya hidup, masalah cara hidup, manusia lebih senang mana? Cara lama. Mereka senang udah nyaman. Kita sebenarnya udahlah gini aja lah gitu. Kayaknya lebih cocok gini aja deh, terusin aja lah yang kayak gini. Tapi Tuhan berkata dari kejadian mendesain taman aja saya tahu. Tiap tahun aja berubah jalan Tuhan itu. Saat Tuhan membawa kita masuk ke musim yang baru, kita harus ready for it. Karena kalau kita nggak ready for it, kita akan hidup di dalam jalan yang lama terus. Kita akan ketinggalan dan kita nggak akan kena nyampe kepada destiny kita. Yang paling aman, yang paling nyaman bukan cara lama. Yang paling aman dan nyaman adalah ikut Tuhan. Amin. Ikut jalan-jalannya. Ikut cara kerjanya. Ikuti hatinya.
ikuti kerinduannya, ikuti apa yang dia mau. Itu adalah cara teraman kita hidup. Bukan pakai cara yang aku sudah familiar. Bukan pakai cara yang aku sudah tahu. Ada 2 orang nabi di Alkitab. Yang pertama namanya Nabi Yunus. Berapa isi pasalnya dia? Cuma 4 pasal. Apa sih alasannya? Saya akan bacakan kepada saudara. Kenapa kitab Yunus cuma 4 pasal? Karena saya yakin harusnya nabi ini dipakai Tuhan luar biasa. Harusnya Nabi Yunus itu destiny-nya gak cuma sampai 4 pasal. Yunus itu adalah orang yang bisa mempertobatkan satu kota hanya dengan 1 kalimat. Padahal kota itu adalah kota yang besar, metropolitan, kota yang bejat, hampir seperti Sodom dan Gomora. Dan dia adalah nabi yang cuma ngomong 1 kalimat, seluruh kota bertobat sampai binatang-binatangnya suruh puasa sama rajanya. Betapa hebatnya yang namanya Yunus ini. Musa aja 40 tahun ngoceh, ngomongin bangsa Israel aja gagal loh, bangsa Israel gak bisa bertobat. Yang namanya Yunus ini ya saudara, cuman 1 kalimat. Dia cuman koar-koar di pasar, karena dia sebenarnya gak niat untuk mempertobatkan kota itu. Karena kota itu kota yang jahat, dia dari awal hatinya udah gak pengen mempertobatkan kota itu. Tapi akhirnya Tuhan paksa dengan cara apa? Masuk ke ikan besar ya kan. Dipaksa Tuhan, dipaksa digiring sampai akhirnya dia datang ke pasar. Lalu dia ngomong di keramaian, bertobat gak? Kalau gak bertobat Tuhan jungkir balikan kota ini. Udah saudara, cuman itu ngomongnya. Tiba-tiba 1 kota bertobat dalam 1 hari. Sampai binatang-binatangnya suruh bertobat, semua suruh puasa. Orang-orangnya dari besar sampai kecil, dari raja sampai rakyat, semua bertobat. Hanya dengan perkataan itu. Betapa urapannya besar si Yunus ini. Tapi kenapa kok cuma 4 ayat? Kenapa gak ada next project yang Tuhan kasih ke dia? Kenapa gak ada hal lain yang Tuhan percayakan dalam hidupnya? Karena hati Yunus gak pernah sama hati Tuhan. Kita baca Yunus pasal yang keempat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Lalu Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Bayangin, dia masih pengen kota itu dihukum. Padahal dia baru saja mempertobatkan banyak jiwa. Tapi dia itu hatinya gak pernah sama hatinya Tuhan. Waktu Tuhan pengennya bertobat kok dia malah nunggu. Barangkali nanti datang api dari langit. Barangkali nanti datang supaya langsung menyambar barbar semua kota itu. Masih aja nunggu dan hatinya gak pernah sama dan seirama sama Tuhan. Ini loh sebabnya saudara. Lucunya lagi, atas penentuan Tuhan ayat 6. Tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Tuhan tuh masih baik banget. Ya Yunus dikasih pohon supaya tidak panas. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah datanglah ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit maka atas penentuan Allah lagi bertiuplah angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Jawabnya Yunus, pengennya mati terus. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun kau tidak berjerih payah. Dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe,
kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tuhan masih mencoba mengajari Yunus tentang hatinya. Tapi Yunus ngerti enggak? Saya rasa enggak. Karena apa? Karena ayatnya berhenti sampai pasal 4. Kalau Yunus nangkep hati Tuhan, Tuhan juga ngasih aba-aba. Yang kedua apa? Pohon jaraknya dikeringin. Artinya apa? You have to move on ke tempat lain. Ya. Pohon jaraknya sama Tuhan dibikin kering supaya kamu jangan berteduh duduk di situ aja nak. Niniwe sudah selesai. Niniwe sudah diselamatkan. Sekarang jarak pohon jarak perlindunganmu ini sudah tak bongkar. Supaya apa? You have to move on to other place. Kamu harus pergi. Jangan duduk di sini nungguin nasibnya Niniwe. Niniwe sudah selesai. Aku bawa kamu ke tempat yang lain. Tuhan ngomong, ayolah. Sama pohon jarak aja kamu sayang. Apalagi aku sama umatku. Tuhan lagi belajar share hatinya ke Yunus. Yunus ngerti enggak? Saya rasa tidak. Karena apa? Sekali lagi berhenti di pasal 4. Tidak pernah ada cerita lagi bahwa Yunus mempertobatkan kota lain. Tidak ada pernah lagi ada mujizat yang Tuhan berikan atau Tuhan salurkan lewat hambanya Yunus. Dan destininya selesai. Tidak mencapai apapun yang lebih dari itu. Dia gak pernah next level. Jadi saat kita gak pernah nyatu sama hati Tuhan, gak pernah ngerti sejalan sama apa yang Tuhan mau, kita itu selesai saudara. Cuman sampai di situ, that's it, selesai. Kita gak pernah ngerasain next level. Tapi ada satu lagi nabi yang dia selalu ngikuti jalan-jalan Tuhan. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Nabi ini sangat lain ya sama si Yunus. Dia adalah Nabi Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Nabi Elia. Kita baca 1 Raja-Raja. Ya. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Next. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia adalah seorang nabi yang dipeliharakan Tuhan dengan cara yang ajaib sewaktu kekeringan, benar? Saat semua seluruh negeri kering, ya, dia disuruh Tuhan pergi ke sungai Kerit. Saya pernah khotbah tentang Kerit, bahwa Kerit itu bukan sungai terbesar. Dia nurut, padahal menurut cenglinya manusia, oh harusnya pergi ke sungai yang terbesar dong. Pasti di sungai yang terbesar lebih banyak air. Tapi Tuhan ngomongnya Kerit, lalu dia nurut ke Kerit. Ternyata benar, sungai besarnya kering, sungai kecilnya tetap ada air. Tuhan itu memelihara dengan ajaib. Lalu selama bertahun-tahun Elia dipeliharakan oleh burung gagak. Tiap hari dikirimin daging, dikirimin daging, dikirimin daging. Dan dia udah senang sama hidup seperti itu. Berkemah di pinggir sungai, ada burung ngasih makan, selama bertahun-tahun dipelihara. Nah, tapi tiba-tiba Tuhan bikin gara-gara, karena dia mau bikin jalan baru. Dia kasih, sungainya tiba-tiba kering. Nah, lalu Elia kaget loh, biasanya ada air, kenapa sekarang gak ada air? Tuhan ngomong saatnya move on. Nah, tapi sikap hatinya Elia beda sama Yunus. Kalau Yunus pohon jaraknya dikeringin, disuruh move on gak mau. Ngomel, jaluk mati terus. Tapi kalau Elia, oke Tuhan, kemana aku harus pergi? What's next? Ini loh yang Tuhan mau. Saat hati kita terus berkata what's next? Apa selanjutnya Tuhan? Lalu Tuhan ngomong, kamu kalau di sini, kamu cuman terpelihara sendiri. Tapi aku pengen kamu next level. Yaitu kamu harus pergi kepada orang lain dan menjadi berkat juga buat mereka. Benar saudara? Kalau namanya next level itu gak cuman untuk diri sendiri. Lah kalau dia di-carry terus selama-lamanya, selama masa kekeringan itu dia doang yang selamat. Nah sedangkan Tuhan mendengar akan jeritan hati seorang janda yang udah gak punya makanan, yang itu adalah hari terakhir dia bisa makan.
Lalu Tuhan ngomong, masamu di sini sudah selesai. Next level, kamu gak cuman terpelihara, tapi kamu juga melalui kamu hidup orang lain akan terpelihara. Akhirnya Elia nurut, akhirnya dia pergi ketemu sama janda yang Tuhan maksud. Dan akhirnya dari situ kehidupan janda itu, bahkan saya yakin gak cuman janda itu pun akan membagi dengan tetangga-tetangganya ya enggak? Ya kan pasti, kan katanya janda itu berlimpah-limpah. Tepungnya tidak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis. Pasti Elia itu nggak cuma nyelamatin hidup janda itu, tapi juga lingkungannya, kampungnya itu. Semuanya terpelihara dan tidak kelaparan. Itu karena Elia menangkap maksud Tuhan, karena Elia menangkap hati Tuhan. Maka dia bisa next level. Dan saudara pasti lebih enak dong hidup di satu kampung banyak teman-temannya dan terpelihara daripada hidup sendiri di pinggir sungai. Cuman ngajak ngomong burung gagak kan gak enak kan. Tuhan tuh selalu kalau bikin jalan baru pasti enak buat kita. Lebih enak. Waktu pas Elia disuruh move dia mau. Lalu Tuhan ngomong enak kan sekarang kamu hidup dipeliharakan sama janda dan anaknya. Kamu hidup bersama-sama, kamu bisa ngasih makan orang sekampung. Kamu bisa menjadi berkat dan sekaligus kamu diberkati karena kamu hidupnya rame-rame. Kalau misalnya kamu terus-terusan hidup sama burung gagak sedih kan. Nah, jadi saya tuh mikir iya ya Tuhan. Kalau Tuhan ngajak kita next level, Tuhan bukain jalan baru itu artinya akan lebih seru. Akan lebih enak buat kita. Cuman sayangnya banyak orang yang ngerasa jalan lama lebih enak. Jalan lama, cara lama lebih asik. No. Kalau kita menjadi orang-orang yang seperti itu, hidup kita akan hanya 4 pasal saja. Alias seperti Yunus. That's it, selesai. Tapi kita orang-orang yang gak mau selesai sampai di sini, amin. Kita adalah orang-orang yang akan mencapai puncak destiny yang Tuhan tentukan. Dan kita akan berjalan terus mengikuti apa yang Tuhan rindukan. Apa yang Tuhan taruh di hidup kita. Kita jalani bersama Tuhan. Maka kita akan mencapai puncak destiny kita. Amin. Sekarang kita aplikasikan dalam hidup kita. Ya. Tadi udah diceritakan semua di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita koreksi dalam diri kita. Ini berlaku enggak sampai dengan perjanjian baru? Masih berlakukah apa yang Tuhan rencanakan dan memberikan yang dinamakan jalan baru itu? Dan pasti jalan yang baru itu akan lebih bagus daripada jalan yang lama. Inovasi yang Tuhan berikan itu pasti lebih baik daripada jalan yang lama atau lebih buruk. Ya. Dan apakah itu berlaku sampai dengan zaman now ini? Nah, saya mau sampaikan firman Tuhan katakan, firmanku itu dulu, sekarang, selamanya berubah enggak? Tidak berubah. Saudara, saya mau saksikan ya. Kesuksesan daripada Elia itu karena apa? Nurut. Mengikuti dengan ketaatan apa yang diperintahkan. Nah, ini juga berlaku buat kita. Kalau kamu nurut sama Tuhan, itu pasti jalan kamu terus naik dan tidak turun. Ya. Saudara melihat kehidupan saya hidupnya itu kayak di etalase. Terbuka semua bisa melihat ya. Kalau saya melihat tadi waktu Sofi lagi khotbah, Tuhan ngomong gini, coba lihat hidupmu gitu. Iya ya Tuhan, saya bilang. Saya itu dulunya enak banget di Bandung ya. Cita-cita saya pengen di Bandung. Adem, ada persekutuan, Tuhan sudah percayakan persekutuan yang baik di Bandung ya. Semua nyaman ya. Tuhan bilang enggak nak, kamu harus ke Cirebon ya. Itu enggak aku suka. Saya yakin waktu Elia itu disuruh ke Sungai Kerit, lah kok di sini sendirian lagi ya. Ditemenin sama burung gagak.
tapi tetap dipelihara. Saya pun pada saat disuruh ke Cirebon, saya merasakan, aduh saya sendirian Tuhan. Aku tidak punya teman, kecuali suami dan keluarga suami. Yang lain saya tidak punya teman sama sekali di kota ini. Ya. Kesepian. Tiap hari kalau saya di Bandung, dari pagi sampai malam itu rasanya waktu 24 jam itu kurang. Tapi begitu saya di Cirebon, waktu itu panjang sekali, gak sore-sore. Ya. Itu suatu hal yang gak enak sepertinya. Tapi ternyata di Sungai Keret pun Tuhan memeliharakan. Nah, sampai akhirnya Tuhan bawa saya kerja ya. Selama hampir 40 tahun kerja ya. Seneng diberkati Tuhan, temennya banyak, ada persekutuan. Sudah nih, sudah mulai seneng nih ya. Sudah mulai nyaman, sudah mulai seneng. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu boleh memperpanjang kerja kamu 2 tahun. Waktu itu harusnya sudah pensiun umur 65 ya. Tapi Tuhan bilang diberi kesempatan sama pemerintah 2 tahun lagi. Tuhan bilang kamu boleh perpanjang. Saya tanya Tuhan, ini mau perpanjang atau mau pensiun? Perpanjang kata Tuhan. Ya sudah, saya belajar nurut. Perpanjang lagi 2 tahun sampai tahun 67. Tahun 67 sampai umur 67 mau tidak mau harus pensiun. Saya rada takut. Lah, aku jadi gak punya penghasilan nantinya. Ya. Nanti gimana hidup saya? Terus kalau semua kebutuhan Gracia gimana? Apa yang harus saya lakukan? Ada roh kekhawatiran. Terus Tuhan katakan gini, nak, orang kalau kerja sama kamu sudah berpuluh-puluh tahun, kamu jamin gak? Ya dijamin. Dapat prioritas enggak? Enggak. Dapat Tuhan. Apalagi kamu udah kerja sama saya. Masakan aku enggak meliharakan kamu? Enggak usah takut dengan pensiun. Ya, secara roh saya bilang iya Tuhan. Tapi kita kan masih punya daging. Jadi rada ada rasa khawatir. Iya ya, terus gimana ya? Tapi saya bilang ya sudahlah Tuhan, aku nurut saja. Apa yang kau katakan aku nurut. Akhirnya pensiun, gak dapat penghasilan. Ya. Tapi kalau saya lihat dari hari ke hari, saya mau sampaikan kepada saudara. Dulu waktu saya kerja ya selama 40 tahun itu saya tidak katakan Tuhan tidak berkati. Saya diberkati berkelimpahan. Tapi itu gak pernah punya uang deposito, gak pernah punya. Ya. Uangnya selalu habis ya, pokoknya macam-macam lah sampai habis. Tetapi sekarang saya tuh punya simpenan. Saya bilang, saya tambah pensiun, kok tambah punya simpenan. Tambah Tuhan kasih pekerjaan baru. Ya. Tuhan kasih usaha baru. Kok aneh. Saya mau sampaikan kepada saudara, taatlah sama Tuhan. Tuhan selalu beri jalan baru. Tuhan selalu memberikan perkara yang baru. Yang penting belajar taat sama Tuhan. Sekalipun seolah-olah gak enak, taatin aja. Turutin aja apa yang Tuhan mau. Nanti kamu akan merasakan bahwa jalan baru yang Tuhan berikan adalah jalan yang sangat luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami alami sepanjang praise and worship ini Tuhan. Kami merasakan masuk di dalam taman-Mu. Kami masuk di dalam keintiman bersama Engkau. Kami boleh masuk di dalam presence yang Engkau siapkan buat kami. Kami masuk di dalam mahligai-Mu. Kami masuk dalam pelukan yang hangat daripada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu.
Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau buat jalan yang baru sekalipun seolah-olah di padang gurun. Tapi Engkau sediakan sumur Berseba. Sumur yang selalu membual dan mencukupkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Jangan tinggalkan bangsa kami. Jangan tinggalkan negara ini Tuhan. Melainkan Engkau memegang kendali atas pemerintahan bangsa kami. Engkau memberkati akan Bapak Presiden kami. Sehingga Engkau beri hikmat, Engkau beri kebijaksanaan, Engkau beri kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa apapun yang Kau izinkan terjadi. Maupun resesi, maupun segala suatu bencana alam. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, langit bumi Engkau yang memiliki. Sekalipun kami tahu ada di dalam kekuasaan kuasa gelap, tapi di atas daripada semuanya itu, otoritas ada di dalam tangan-Mu. Tanpa seizin daripada-Mu, kuasa kegelapan yang sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu tidak akan berani bertindak apapun tanpa seizin daripada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau yang akan pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, termasuk di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi, kami tetap ada dalam perlindungan-Mu karena kami berjalan di dalam terang pelita yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Saat ini kami mau terima daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Kami minta kekuatan daya tahan tubuh Tuhan. Sehingga segala virus-virus yang berkeliaran tidak akan berani mendekati akan kami. Radius 1 meter, 2 meter mereka tidak berani untuk mendekati kami. Karena ada selubung yang daripada-Mu. Ada daya tahan tubuh yang kami terima daripada-Mu. Itulah yang membuat kami kemanapun kami pergi, radius yang ada di sekitar kami mengelilingi kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur karena kami ada dalam perlindungan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan, kami percaya kuasa pengurapan akan berlaku atas hidup kami dan keluarga kami. Saat pengurapan ini masuk dalam hidup kami, ada suatu lapisan yang menyelubungi hidup kami, yang menyelubungi mata kami, yang menyelubungi telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Kemanapun kami pergi, selubung itu mengikuti kami. Ini tangan kami pun Tuhan, Engkau selubungi dengan kuasa yang berasal daripada-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, tidak ada satupun yang kami kerjakan yang gagal. Karena Engkau beserta dengan kami. Biarlah kaki kami pun Tuhan, Engkau yang akan memimpin perjalanan kami. Biar sepanjang hari ini Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami jalani, itu pas di hati-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Jangan lupa ada seminar tanggal 17 Februari. Biar saudara bisa Zoom jam 6:30 malam. Tuhan memberkati semua.